Oke, sudah siap ya? Tata countdown ya. Baik rekan-rekan sekalian, acara akan kita mulai sesaat lagi. Kami ingatkan sekali lagi untuk mohon dimatikan dulu mikrofon dan kameranya. Nanti di sesi tanya jawab akan ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Romo Tanto maupun Jennifer Odelia. Terima kasih. Oke, kita mulai countdown-nya. 3, 2, 1, sebentar. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang dalam acara clubbing pada malam hari ini bersama saya Wira, mewakili Kinesis Catechism Club, dan rekan saya di sini Farid. Halo. Ya, Farid mewakili dari Catholic Fit. Kami mohon maaf sebelumnya karena agak terlambat dalam memulai clubbing hari ini karena ada kendala teknis, tapi puji Tuhan permasalahannya bisa kami perbaiki dengan segera. Baik, di malam hari ini kita akan melanjutkan seri musik gereja yang telah kita mulai beberapa minggu yang dahulu. Dan di malam hari ini kita akan membahas tentang spiritualitas pelayan musik gereja. Nah, kira-kira kita akan berbincang dengan siapa saja ini, Farid? Yang pertama, kita akan berbincang dengan Romo Sutanto, dan juga kita akan berbincang dengan salah satu bintang tamu kita, Jennifer Odelia. Baik, mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu ya sosok-sosok yang luar biasa ini, tapi saya akan bacakan sedikit informasi mengenai mereka-mereka ini. Romo Antonius Sutanto SJ merupakan pakar musik liturgi dan sekaligus komposer lagu gereja. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan puji syukur, mada bakti, atau kidung mazmur akan sering menemukan lagu-lagu yang beliau karang. Beliau ini juga merupakan pendiri paduan suara anak dan remaja Ascensio, sekaligus pengurus di Yayasan Musik Gereja. Saat ini beliau tinggal di Paroki Servatius, Kampung Sawah, Bekasi. Kemudian berikutnya, yang kedua, kita ada bintang tamu, yaitu seorang influencer dan pelayang musik gereja. Beliau lahir di Cianjur tanggal 25 Oktober 98, merupakan alumni desain komunikasi visual dari Universitas Multimedia Nusantara, dan di sela-sela kesibukannya sebagai insurance agent dan persiapannya untuk melanjutkan studi S2, beliau sangat aktif sebagai penyanyi dalam channel YouTube-nya, dan juga channel YouTube-nya yang kita kenal dengan Jennifer Odelia, juga melayani di beberapa komunitas, salah satunya KTM, dan juga menjadi seorang pemazmur di gereja. Baik, dan bersama kita malam hari ini sudah hadir Romo Tanto dan Jennifer Odelia. Selamat malam Romo Tanto, selamat malam Jennifer. Malam. Malam, terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Luar biasa hadir dalam keadaan sehat ya, Romo dan Jennifer. Iya. Baik, oke. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kasih-Mu yang senantiasa menaungi kami. Di malam hari ini, Kau izinkan kami untuk berkumpul bersama, untuk berdiskusi mengenai spiritualitas pelayan musik gereja. Kami mohon Bapak berkenan mencurahkan rahmat kepada kami semua, agar kami boleh mengikuti acara ini dengan baik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Romo Tanto dan Jennifer yang akan berbagi setiap pengalaman hidup, supaya kami boleh mengerti bagaimana memuliakan Engkau dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau melalui musik-musik dan alunan lagu-lagu gereja untuk mengarahkan hati kita selama dalam ibadat maupun dalam misa. Kami serahkan acara malam hari ini ke dalam tangan terkasih-Mu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Malam hari ini kita akan memulai sesi talk show, dan untuk acaranya kita akan mulai dengan sedikit penjelasan dari Romo Tanto mengenai apa itu pelayan musik gereja. Lalu kita akan lanjut ke acara talk show, di mana kita akan berbincang dengan Romo Tanto dan Jennifer tentang
pelayanan musik gereja, lalu seluk-beluk yang dihadapi, sekaligus semangat dan gerakan batin yang mungkin dijiwai oleh orang-orang yang berkarya dalam musik gereja. Setelah itu kita akan lanjut ke dalam sesi Q&A, tanya jawab buat teman-teman yang ada di YouTube maupun ada dalam Zoom, boleh langsung bertanya dan kami akan sampaikan kepada Romo Tanto dan Jennifer. Baik, terima kasih banyak. Kami serahkan kesempatannya kepada Romo Tanto. Silakan Romo Tanto. Saya diberi waktu berapa jam? Kita punya waktu 2 jam, Romo, jadi sangat panjang sekali. Oh gitu ya, nanti ngobrol yang banyak ya. Ya, silakan Romo. Bisa berbincang dengan bebas. Waktu saya menerima undangan untuk membicarakan mengenai spiritualitas dalam pelayanan musik gereja itu, saya bingung, apa itu spiritualitas? Ingat saya hanya waktu itu ada dalam gereja mengatakan Dominus Vobiscum et cum spiritu tuo, spiritus, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Jadi spiritualitas itu roh. Roh itu, kalau orang Jawa, roh itu kan umedi ya, menakutkan. Tinggalnya pengen situ, tapi di sini ternyata roh itu semangat. Saya masukkan itu karena di dalam bahasa Latin artinya semangat. Jadi semangat untuk melayani musik gereja, ya kan? Saya kira begitu. Nah, spiritualitas atau semangat melayani musik gereja. Melayani bagaimana? Banyak kata-kata dalam Injil, yaitu aku datang untuk melayani, itu dari apa? Dari Injil apa itu? Ibrani, Ibrani. Enggak, Yesus sendiri. Karena manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan lagi bagi banyak orang. Itu Matius 20 ayat 28 kalau nggak salah. Cocokkan kalau ya, nggak cocok ya, saya yang salah. Ya, jadi Yesus sendiri pelayan. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan aku mau melayani Yesus itu terbalik atau enggak? Yesus pelayan kok kita melayani Yesus. Kalau pikiran saya, aku melayani, menolong Yesus melayani umat itu. Nah ini namanya pelayanan. Itu yang saya masukkan nanti ya. Jadi pelayanan adalah tindakan baik yang berguna untuk oknum lain. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, itu tadi mengatakan anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Jadi pelayanan itu demi kepentingan orang lain, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk kesuksesan, bukan untuk superioritas, bukan untuk menang-menangan. Itu bukan melayani namanya. Ini singkatnya itu saja dulu. Lalu yang namanya musik, musik itu apa? Itu kan dari kata musea atau apa. Tapi setelah saya lihat ensiklopedia musik itu adalah ini menyusun suara dan bunyi. Enak kan? Menyusun suara dan bunyi. Yang ketiga, yang keempat, gereja berarti tempat ibadat yang tepat untuk menghormati, untuk memuji, untuk meluhurkan atau bersyukur pada Tuhan. Peribadatan gereja Katolik dibagi untuk menurut statusnya yang disebut. Ya ini saya membatasi Katolik dulu, kalau yang lain tak begitu paham ya. Kalau tidak salah Katolik itu yang namanya ibadat itu dibagi dua. Ibadat resmi yang namanya liturgi, lalu ibadat utama yang namanya devosi. Nah yang liturgi itu misalnya tujuh sakramen, termasuk Ekaristi yang hendaknya ibadat sabda, ibadat harian, berbir. Nah itu yang
namanya liturgi Katolik. Karena istilah liturgi untuk Katolik dan untuk gereja Kristen lain mungkin lain. Ada yang liturgi itu hanya untuk urutan acara, tapi kalau di gereja Katolik itu ada ibadat resmi ya. Jadi hanya terbatas pada yang saya sebutkan tadi, antara lain yang puncaknya Ekaristi. Nanti saya akan memusatkan ke Ekaristi. Karena di Ekaristi itu ada dua macam pelayanan nanti. Yang seringkali kita ternyampur adukan yang mungkin tidak cocok. Nah, di gereja Katolik berarti tempat ibadat yang devosi, misalnya yang devosi itu ibadat keutamaan. Ya, mesti tahu kan ya, rosario, jalan salib, ziarah, doa kerajaan, adorasi, menghormati sakramen kudus, dan seterusnya, ziarah, dan seterusnya. Nah, ini namanya devosi, boleh supaya semakin mantap untuk melaksanakan ibadat itu. Itu yang namanya yang ibadat dalam gereja Katolik. Nah, saya akan membicarakan mengenai ibadat itu sebenarnya tidak satu macam, bertahap-tahap. Ada yang sederhana, ada yang lebih dari sederhana, ada yang meriah dan lain-lainnya. Maka saya katakan ada tahap kemeriahan ibadat. Ya, kemeriahan itu macam-macam menurut jumlahnya. Pujian biasa sendiri-sendiri dan bersama-sama. Jadi doa sendiri itu tahapnya lebih rendah daripada doa bersama ya kan. Karena kurang meriah. Misalnya saja ibadat bersama juga bertahap-tahap, ada yang bisa ramai, ada yang sederhana. Nah, tahap-tahap kemeriahan di dalam Ekaristi, saya bicarakan mengenai Vatikan kedua ya. Saya mungkin tidak banyak yang mengalami Vatikan kedua, tapi saya sendiri, umur saya mengalami itu. Umur kelas 4 saya sudah menjadi putra altar yang di Semarang. Dan itu lebih sulit daripada sekarang karena harus menghafalkan bahasa Latin yang tidak tahu artinya. Maka seringkali yaitu saya pernah bercanda dengan teman-teman, mea culpa, itu artinya saya berdosa itu dalam itu. Tapi seringkali minyak kelapa, bisa oleh minyak kelapa, minyak bawah itu kurang ajar memang ya. Tapi itu anak-anak zaman dulu itu begitu. Nah, supaya bisa membedakan bedanya pelayanan sekarang dan pelayanan setepat melayani, maksudnya supaya bisa tetap melayani Ekaristi dengan tepat, maka kita harus membedakan dulu antara Vatikan kedua dan Vatikan dan sebelumnya. Nah, ini saya sudah lahir tahun 38, jadi mungkin jarang yang lain umur saya. Saya masih mengalami orang zaman Belanda, anggota Netherlands, India, terus jadi anggota Jepang, terus Soekarno, ya Indonesia. Nah, pada waktu itu saya kelas 4, kelas 2 Semarang. Saya sudah dimasukkan oleh Romo Suto, yang sepuh, kakaknya Romo Suto yang sekarang, itu menjadi misdinar. Pelakulit sekarang ya. Mes itu artinya misa, dinar artinya pelayan misa. Nah, itu harus menghafalkan bahasa Latin yang saya tidak tahu sama sekali. Itu setelah itu
saya mengalami yang memang misalnya itu hormat sekali, sangat lebih kusuk daripada sekarang mungkin. Ya. Nah, itu misal yang biasa, itu misal harian, ada misal yang tadi saya katakan, misal sinekantu tanpa nyanyian, itu misal harian yang mestinya permulaan layani itu. Terus misal inkantu, misal yang ada nyanyiannya, tetapi tidak wawancara dengan imam, hanya pada tersebar ada nyanyian, nanti ada nyanyian lagi, tapi tidak ada hubungan dengan imam. Terus misalkan tata, misalnya dinyanyikan yaitu misa yang ini Vatikan kedua, Vatikan pertama ya, seluruh Vatikan pertama, seluruh Vatikan kedua. Jadi yang ketiga itu misa kantata, misa yang bisa dinyanyikan antara imam dan kor. Nah, sebelum itu saya juga akan mengatakan begini. Mengapa saya membicarakan mengenai liturgi sebelum Vatikan kedua, supaya bisa membedakan bagaimana melayaninya yang berbeda, yaitu komunikasi ada dengan Tuhan, juga punya tahap-tahap penyempurnaan yang sama tahap kemeriahan. Dari tahap kemeriahannya itu misalnya saya bisa doa batin, jadi itu dalam bisa juga mendaras, bisa macam-macam. Itu makin dinyanyikan makin meriah kan, jadi tahapnya lain-lain. Itu yang saya katakan tahap kemeriahan. Makin ramai makin meriah. Contoh tahap kemeriahan itu juga bisa disamakan dengan kalau kita memberi hadiah kepada orang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kalau yang ulang tahun pembantu ya sudah, sini tak kasih duit. Nah, tapi kalau yang ulang tahun temennya, wah dikasih lilin, lebih nyanyi-nyanyi, itu lebih meriah lagi. Tapi kalau yang ulang tahun itu orang tua, wah semua diundang pesta. Jadi tahap kemeriahannya lain-lain. Juga di dalam misa kudus juga lain-lain. Ada contohnya pada sebelum Vatikan kedua ada misa sina kantu tanpa nyanyian, kantu sunyanyian, sina in kantu ada nyanyiannya, kantata ada dialog antara imam dan umat. Ya, itu zaman dulu. Jadi inilah yang saya katakan tahap-tahap kemeriahan. Komunikasi dengan Tuhan juga punya tahap-tahap penyempurnaan yang saya namai tahap-tahap kemeriahan. Oh, tadi saya mau cerita mengenai contoh yang biasa memberi hadiah kado. Yaitu yang kalau yang ulang tahun orang besar ya undang tetangga, niup lilin, tartnya besar dan seterusnya. Itu kemeriahan yang mungkin lebih tinggi daripada hanya memberi uang pada pembantu saja yang ulang tahun. Nah, ini contoh. Sikap jadi untuk mengatakan ketepatan bagaimana melayani Vatikan kedua itu harus tahu bedanya dengan Vatikan sebelum Vatikan kedua dari misa Trente ya, itu begini. Misa Trente itu imam menghadap altar, menghadap tabernakel sebagai wakil umat kepada Tuhan. Tapi seringkali juga mewakili Tuhan untuk mengatakan kepada umat, tapi tetap menghadap tabernakulum. Menghadap Tuhan seakan-akan di dalam kemah, yaitu taberna itu kan kemah. Tabernakel yang diingat perjanjian lama dulu,
kemah yang ditunggui oleh serafin dan cherubim malaikat, maka dari tabernakel itu biasanya ada gambar dua malaikat, ya toh. Itu menggambarkan perjanjian lama itu. Nah, dan di situ Tuhan berada di situ. Maka imam tidak pernah boleh mengungkuri atau membelakangi tabernakel. Itu suasana gereja juga lain. Pada Vatikan kedua, pada Vatikan kedua, itu gereja itu adalah istana, seakan-akan istana Raja Yesus Kristus atau istana surga lah ya. Maka dari itu umat itu hanya mendengarkan sabda yang berwibawa dari Tuhan yang diwakili imam dan tidak ngomong apapun juga, nyanyi juga tidak. Ya. Kur itu tugasnya hanya untuk memberi suasana gereja, suasana istana kerajaan Allah, maka kurnya di belakang di balkon yang tidak kelihatan. Maka kalau kurnya jelek, kesannya kerajaan Allah jelek gitu ya. Sekali. Nah, umat sendiri pada waktu itu diam. Jadi partisipasio pasiva. Ya. Atau partisipasi auditif, hanya mendengarkan saja. Kalau bisa mendengarkan, saya doa rosario, ibadat, dan lain-lainnya. Jadi di situ sifatnya hanya auditif saja, partisipasi pasiva atau mendengarkan. Lalu taunya bagian-bagian yang penting bagaimana? Ada tanda bel. Jadi di situ bel itu bukan hiasan, tetapi tanda untuk menentukan bahwa ini penting. Maka yang penting itu harus berlutut, misalnya saja. Yaitu bel atau lonceng dibunyikan pada sebelum misa. Nah, terus berdiri imam pakai Tuhan datang bersama dengan misinar. Misinarnya juga teratur sekali. Pada waktu itu saya masih ingat saya ingat kata-kata pos omnes relictos venit venerabilis abbas. Artinya apa? Artinya setelah semua yang lain baru datang abbas. Abbas itu pernah semacam uskup berbiara ya. Itu. Jadi pertama kali yang paling kecil, yang besar, dan lain-lainnya. Jadi bukan asal berhias bagus sekali, tetapi memang ada urutan fungsional. Pertama kali anak-anak kecil, terus setelah itu presiden yang agak besar, terus nanti pater-pater, terus nanti romo-romo kongregasi atau ordo, setelah itu baru romo projo dan uskup. Itu urutannya demikian. Bukan demi keindahan liturgi, tetapi ada fungsinya. Jadi itu semua diatur. Apa seperti diatur, gerakan berapa kali, 3 kali diatur. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang yang jelas bahwa umat itu hanya mendengarkan suara-suara surgawi saja, suara imam dan suara kur, suara organ pipa biasanya, ya. Nah itu. Nah sekarang kalau Vatikan kedua beda. Imam sudah tidak menghadap tabernakel, tetapi menghadap umat. Umat tidak hanya mendengarkan saja, mendengarkan tanda-tanda dan mendengarkan suasana. Saya ulangi lagi, yang pertama itu
bel tanda bel itu tanda yang penting. Imam masuk, bel. Itu sebelum latihan kedua ya. Terus nanti kudus di bel lagi, kring panjang. Terus konsentrasi juga. Yang namanya gong tidak ada, karena gong itu kan inkulturasi. Adanya lonceng dan kelinting. Sejarah kelintingan ya. Itu dipakai kalau masa biasa. Tapi nanti kalau masa susah, yaitu masa sengsara, kemes putih, itu setelah Gloria lalu diganti kotak gitu. Sampai Sabtu Paskah. Jadi Gloria masih diberi bel, tapi setelah itu baru menjadi otok-otok lagi ya. Nah, jadi kalau sekarang ini aneh, bel itu hanya hiasan saja. Jadi yang dulu Gloria itu bel itu hanya untuk Gloria pada hari Kemis Putih dan hari Sabtu Putih sebagai penutupan masa biasa, dan Sabtu Suci, Sabtu Paskah itu pembukaan Gloria di bel. Nah sekarang ini pokoknya hari besar di bel itu sebenarnya tidak menurut tradisi itu sudah akal-akalan, nggak tahu, ada yang ya, ada yang enggak. Saya bingung juga. Nah, itu berbeda. Jadi sekarang begitulah Vatikan sebelum Vatikan kedua. Setelah Vatikan kedua, yaitu imam menghadap umat. Imam menghadap umat, dan umat itu juga aktif, ikut nyanyi. Ikut nyanyi dan juga ikut menjawab apa yang dikatakan oleh imam, menjawab. Jadi bedanya adalah yang dulu hanya mendengarkan, sekarang ikut aktif. Semua ikut aktif. Jadi maka dari itu pelayanan untuk musik itu juga harus beda dengan Vatikan kedua dan Vatikan sebelum Vatikan kedua. Nah, kalau Vatikan kedua itu menggambarkan suasana istana surgawi, kalau Vatikan kedua suara umat yang menyatakan pada Tuhan. Jadi beda sekali. Maka dari itu pelayanannya harus beda. Maka dari itu judulnya pelayanan, semangat pelayanannya juga harus beda. Tujuannya sama, yaitu meluhurkan Tuhan, membawa umat supaya meluhurkan Tuhan, membawa umat supaya mencapai tujuannya beribadat. Nah, tapi kali kita tergoda untuk mencari kebanggaan. Nah, itu di luar konteks itu. Kebanggaan boleh, tapi itu akibat. Jangan tujuan. Jangan sampai kebanggaan menjadi tujuan, apalagi kepopuleran kur itu sudah tidak. Nah, karena tujuannya untuk menghidupkan umat, untuk mengaktifkan umat supaya umat mau sungguh-sungguh mengabdi Tuhan. Nah, itu semangat melayani umat pada Vatikan kedua itu begitu. Biarkan supaya umat juga ikut ambil bagian dalam segalanya. Pada itu jangan sampai memonopoli musik hanya untuk kur saja, umat tidak dipakai. Maka dari itu seringkali ada orang sudah jarang ke gereja karena luar jauh, mau merayakan Natal jauh-jauh datang, nah suruh dia mendengarkan nyanyian tapi nggak suruh apa-apa. Itu kan kasihan gitu. Saya kira apalagi yang saya katakan itu yang pokok. Jadi pelayanan semangat melayani itu sama, yaitu ingin
membawa umat supaya menghormati Tuhan, supaya membawa umat untuk baik dan seterusnya. Tapi caranya berbeda, yaitu yang satu mendukung supaya umat juga ikut serta, yang satu supaya yang sebelumnya umat supaya mendengarkan yang surgawi. Inilah bedanya. Tapi mungkin seringkali kursi masih tergoda untuk nyanyi yang masih dilakukan oleh Vatikan kedua itu juga tidak dilarang, tapi jangan sampai meninggalkan umat, hanya itu saja. Saya kira singkat saja kok Pak, ngomong saya, lebih baik ditanyakan saja. Boleh ya? Boleh, baik, siap Romo. Terima kasih banyak penjelasannya dari Romo Tanto. Dari sini kita tahu bahwa pelayanan musik gereja tujuannya adalah untuk membawa umat, mengarahkan umat untuk mendekatkan diri, mengarahkan hati kepada Tuhan. Betul begitu ya Romo Tanto ya? Dan tentu saja kita melihat bahwa dari sebelum Konsili Vatikan II dan sekarang hingga sekarang, musik-musik gereja itu berhubungan erat sekali dengan penyembahan, dengan mengarahkan umat kepada Allah. Ya mungkin berbedanya adalah partisipasinya ya, yang waktu sebelum Konsili Vatikan kedua umat hanya mendengarkan, tapi sekarang umat bisa berpartisipasi langsung untuk ikut menyanyi. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, mungkin kita boleh bincang-bincang singkat dulu ya, sedikit ngobrol soal kehidupan bintang tamu kita di sini, ada Romo Tanto dan Jennifer. Saya mau tanya nih dengan Romo Tanto, kan untuk di bidang musik gereja ini Romo Tanto sudah lama sekali ya. Kira-kira apa yang dulu pertama kali menginspirasi Romo atau mendorong Romo untuk menggiati musik gereja ini, Romo? Boleh sharing sedikit, mungkin boleh cerita sedikit. Ya, saya kan orang suruhan ya kan. Yesus itu kan disuruh oleh, jadi saya tidak menonjolkan diri untuk menjadi komisi liturgi, pemimpin komisi liturgi, tidak untuk ingin supaya kalangan saya dinyanyikan, tapi karena saya disuruh oleh Sukoto supaya saya menjadi ketua liturgi dan musik. Ya gitu aja. Lalu saya berusaha, usaha saya pertama kali ya yang saya bisa, yaitu ngarang yang sudah ya seadanya, yang sudah. Tapi saya tidak pernah, saya ngarang misal kita itu ada 5, tapi karena yang dipilih 2 ya biar 2 aja. Daripada ditodol-todolkan orang nggak senang nyanyi ya, enggak ya itu. Lalu juga saya diserai liturgi, mimpin komisi liturgi KAJ. Nah, saya merasa bodoh kan, maka saya belajar sebanyak mungkin saja, sebanyak mungkin, sedapat mungkin. Nah, itu. Lalu ya saya mengetahui bahwa kecuali pengalaman sendiri dalam sebelum Vatikan kedua, juga mempelajari apa-apa yang ada, misalnya mengenai liturgi yang sekarang dari Konsili Vatikan kedua itu juga ada macam-macam. Maka saya pelajari dengan sebaik-baiknya karena memang merasa bodoh ya, jadi saya mencoba sebaik-baiknya membaca dan seterusnya, mengenai inkulturasi dan lain-lainnya itu. Ya, maka dari itu saya mengenai inkulturasi itu saya juga heran. Inkulturasi itu dulu kalau tidak salah maksudnya bukan kok supaya pameran kultur ya, pameran apa kultur ya, kebudayaan, pameran ini. Lalu ada yang memakai anting-anting, pakai apa, pakaian. Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya pengetahuan liturgi itu, pengetahuan sungguh-sungguh dipahami oleh setiap orang sesuai dengan keyakinan, dengan kultur yang masing-masing. Halo, Romo Tanto.
Romo Tanto. adanya primitifan dan lain-lain. Oh iya, sorry tadi maaf Romo, tadi ada sedikit gangguan sinyal, tapi tidak apa-apa. Apakah Romo bisa mendengar kita semua? Bisa. Oh bisa ya, oke baik, sudah terhubung lagi. Tadi ada sedikit gangguan sinyal si Romo. Oke, berarti saya mau tanya si Romo, berarti dari pribadi Romo sendiri memang suka musik ya, jadi ketika diberi tugas untuk menggiati musik gereja itu, oh oke. Oh, kelihatannya Romo Tanto terputus ya. Farid, apakah Romo Tanto terputus dari Zoom kita? Iya, nampaknya. Oke. Iya. Oke. Mungkin ini sedikit ada gangguan teknis dari Romo Tanto ya, tidak apa-apa. Sambil menunggu Romo Tanto kembali untuk bergabung bersama kami di Zoom, yuk kita mungkin boleh ngobrol sedikit dengan Jennifer ya. Halo Jennifer. Halo, Halo, selamat malam. Ya. selamat Ya. malam. Ngobrol dengan Ya. Jennifer dulu nggak apa-apa ya? Oh ya boleh kok, nggak apa-apa. Silakan. Farid. Oke, mungkin untuk awal tadi kita udah banyak bicara dengan Romo Tanto. Mungkin dari Jennifer yang ingin kita ketahui dulu pertama adalah apa sih yang awalnya mendorong Jennifer untuk berkarya di bidang musik gereja? Sudah pertanyaannya. Iya. Oke, awalnya ya. Awalnya bukan karena aku pengen masuk ya, tapi aku dijebak gitu. Jadi ceritanya aku mulai pelayanan itu ketika komuni pertama. Nah, pas latihan kur itu, mamaku itu seorang panitia di dalamnya. Jadi dia memang sempat kong kali kong gitu dengan pelatih kur untuk memilih aku sebagai pemazmur di hari itu. Nah, pas latihan kur itu, malam itu, pelatih kur itu nanyanya begini, siapa yang pengen jadi pemazmur? Katanya gitu. Anak-anak tuh nggak ada yang jawab semuanya. Akhirnya pelatih kur itu memilih aku sebagai pemazmur. Jadi aku benar-benar awalnya nggak kenal apa-apa tentang gereja, tentang melayani, aku nggak kenal. Dari situ aku mulai mengenal. Jadi pas selesai latihan kur itu, anak-anak pada pulang, aku mesti tinggal dulu sebentar. Jadi aku pulang lebih malam lagi. Karena aku mesti belajar dulu mazmur sedikit-sedikit gitu kan. Ya namanya juga anak kecil ya, gitu kan tiba-tiba disodorin kertas mazmur itu. Aku ingat banget mazmur pertama yang aku nyanyiin adalah pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Nah, jadi dari sana aku mulai kenal tentang musik gereja. Dari situ sih Kak Farid awalnya. Jadi bukan karena aku pengen masuk, tapi dijebak gitu. Tapi aku bersyukur kok. Wow, keren banget suaranya ya Farid ya. Kita bisa mendengarkan suaranya Jennifer live di sini. Berarti ceritanya Jennifer sama seperti Romo Tanto ya, mungkin awalnya diberi tugas bukan karena inisiatif sendiri gitu. Iya. Tapi Betul menikmati sekali. juga prosesnya. Ya menikmati sih walaupun kadang-kadang kesel ya gitu kan. Kok kok aku yang dapat tugas lebih gitu dibanding teman-teman lain. Kalau teman-teman lain kan hanya aku doang, nyanyi kan juga nggak kelihatan ya mana suara cemprengnya, mana suara yang bagus dan jeleknya gitu kan. Tapi kan kalau aku kan kelihatan banget, apalagi sebagai pemazmur sendirian nyanyinya. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau bisa dibilang berarti orang tua memegang peran paling penting ya dalam kehidupan pelayanan Jennifer ketika mulai masuk ke dalam pelayanan sebagai pemusik gereja. Betul sekali. Karena kan kalau nggak ada orang tua, kita juga nggak kenal gereja kan. Dari orang tua penyanyi juga nggak, Jennifer? Suka menyanyi? Enggak. Mamaku itu seorang lektris. Mana ya? Ada fotonya nih. Aku share dulu deh fotonya. Biar so sweet kan. Biar pada kenal gitu mamaku itu seperti apa. Nah, ini dia. Gimana caranya? Sudah kelihatan? Oh, belum. Mungkin sebentar lagi akan muncul. Sudah muncul rasanya. Sudah. Iya, sudah.
Ya. Nah, ini dia mamaku ini. Dia seorang lektris dan aku seorang pemazmur. Cie. Kayak pasangan gitu kan. Ini kan juga malam minggu ya. Berpasang-pasangan dan aku berpasangan dengan mamaku gitu. Wow. Aduh, maaf ya kece. I see. That's so nice. Wah, ini Ya. kebetulan Romo Tanto sudah bergabung dengan kami kembali mungkin. Romo Tanto. Romo, apakah bisa mendengar kami semua? Oh, Romo masih ke mute ya? Romo Tanto? Ya, Halo Romo, oh iya. Romo sudah kembali, tadi sempat terputus. iya. Oke, iya. Tadi kita mendengar sedikit cerita dari Jennifer Romo bahwa Jennifer dulu memulai karyanya di bidang musik gereja ini juga karena diberi tugas. Jadi hampir senasib dengan Romo ya, karena diberi tugas. Jadi akhirnya memulai perjalanan di bidang musik gereja ini. Kalau boleh tahu, Romo berarti dari dahulu sebelum diberi tugas memang sudah tertarik dengan bidang musik juga ya? Iya, memang di seminari kecil itu kan saya dari SD masuk seminari. Jadi 7 tahun di situ ada instrumen musik klasik ya, biola dan cello dan organ. Nah, saya mau ingin harmonium itu macam keyboard ya. Itulah. Terus saya dikasih block flat recorder. Tapi C-nya nggak nyampe jadinya karena saya dari SD. Romo Tanto? Halo? Halo Romo? Halo? Oh, Romo dalam keadaan mute? Halo. Halo? Oke. Oke, mungkin pasti ada sedikit kendala teknis ya tentang ya. Oke, tidak apa sambil mungkin dibantu dengan Bisa dengar di situ. Ya Romo. Halo, Romo? Iya, masih dalam keadaan mute, Romo. Suaranya ditutup, Romo, harus dibuka. Iya, masih dalam keadaan mute. Udah. Oh, sudah, ya. Oke. Sudah. Ya, sudah bisa mendengar, Romo. Ya. Oke. Iya, oke. Sekarang sudah kembali online. Nah, berarti sekarang kita coba masuk sedikit ke materinya yang tadi Romo ini ya jelaskan ya. Romo, boleh nggak? Saya mau bertanya nih untuk tadi kan Romo sudah menjelaskan tentang semangat dari orang-orang yang lain yang musik gereja adalah mengangkat umat gitu ya, untuk mengarahkan hati kepada Allah melalui nyanyian atau musik. Ada tidak teladan mungkin sumber inspirasi atau mungkin satu santa gitu yang kira-kira bisa dijadikan teladan ya untuk pelayanan musik gereja ini? Kira-kira siapa yang bisa ditiru gitu? Itu saya juga karena Kudus itu yang Tarsisius ya, yaitu Santo Tarsisius. Tapi siapa ya? Ya
banyak yang hanya yang tapi yang khusus liturgi itu saya hampir semua beribadat loh ya. Jadi ya semua santo ya. Semua Maaf, santo santa, Romo. mungkin ya semua santo santa biasanya berliturgi dengan sebaik-baiknya, mengurus baik-baiknya kan. Kalau bagi Romo sendiri secara pribadi, saat berkarya di bidang musik gereja ini, apa yang menginspirasi Romo? Biasanya Romo mendapatkan inspirasi dari mana saja? Mungkin untuk mengarang komposisi lagu, atau mungkin dalam memainkan alat musik. Iya, saya senang dengan musik klasik dulu ya, yang dari zaman barok zaman itu, karena diajar oleh Romo Smith, guru saya di Seminari Protestan, maka saya ngarang misa kita dan sebelumnya juga banyak, tetapi misa kita itu saya karang masih frater sebelum saya 5, tapi yang diterima hanya 2. Saya nggak buat di seminari bilang coba juga karena saya harus melayani tahbisan imam dari Romo. Pertama kali misa kita kedua itu tahbisannya Romo Pril dengan Romo Darmatmojo. Misa kita pertama itu disuruh Romo Endro di Mangga Besar waktu saya kerja paroki sebagai frater. Misa kita pertama. Kedua itu waktu Romo Pri ditabiskan dengan Romo Darmo. Ketiga persiapan untuk tabisan Romo Alex. Keempat tabisan saya. Kelima nggak tahu tuh ada gereja yang minta itu. Oh, Romo Marto ya. Ya itu. Waktu itu saya terus ya terngiang-ngiang oleh musik-musik klasik, maka saya ngarangnya agak terpengaruh oleh musik klasik ya. Meskipun kecil saya ya. Oh, oke. Waktu kecil biasanya hanya nembang Jawa. Jadi pengaruh saya, kesan saya karena saya disuruh saja untuk melayani ya taat saja kepada pembesar. I see, baik. Berarti berawal dari semangat ketaatan ya Romo ya, karena ingin patuh gitu. Jadi itu yang mendorong Romo untuk terus berkarya sampai hari ini ya. Ya, antara itu ya. Baik Romo. Romo, saya mau bertanya, apakah misalnya dalam kehidupan Romo ya sejauh ini gitu, ketika Romo melihat tidak apakah musik gereja ini bisa istilahnya mempengaruhi atau mendorong pertumbuhan iman atau rohani seseorang. Kalau menurut Romo bagaimana? Atau mungkin dari pengalaman Romo sendiri? Yang jelas, yang saya lihat musik yang baik menyebabkan orang bersemangat untuk ke gereja ya kan. Maka banyak orang yang milih gereja yang liturginya baik. Yang saya lihat entah di dalam harinya bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas orang itu milih-milih khotbah yang baik, milih-milih kur yang baik, nyanyian yang baik, dan seterusnya. Apalagi live streaming ini banyak pilihan ya, toh. Tahu maksud saya? Iya, Romo, benar. Kalau misalnya kita pergi ke gereja yang kornya bagus gitu, kita akan lebih mudah untuk menghayati. Mungkin begitu maksudnya Romo ya?
Bagus, tapi tidak ikut sertakan juga seringkali diajak sama sekali. Hanya disuruh dengerin saja. Itu juga ada orang seperti itu, tidak semua ya, tapi ada. Nah, itu harus kita melayaninya harus pinter itu. Bagaimana supaya umat kurnya bagus, tapi umatnya juga berpartisipasi. Juga misa kita yang sekarang itu justru supaya umat ikut, maka bagian umat unisono rendah, bagian kur lebih sulit. Sampai ada apa namanya, karena ada yang tinggi, ada yang pergantian tangga nada dan seterusnya itu untuk kur. Kalau untuk umat kasihan. Maka bedanya dengan misalnya Romo Prit itu waktu umat meriah. Sedangkan saya waktu umat itu unisono. Kalau perlu kayak iringan apa aja boleh. Tapi kalau kur harus dengan itu mungkin beda pandangan ya. I see. Oke, begitu ya Romo ya. Oke, mungkin setelah ini kita kembali ke Jennifer. Oke, setelah tadi kita tanya sedikit tentang apa yang menginspirasi dari Romo Tanto, saya juga pengen tahu dari Jennifer, kira-kira santo atau santa pindung apa yang paling menginspirasi Jennifer Odelia, sehingga terutama di dalam pelayanan sebagai seorang pelayan musik gereja. Kalau aku sih Santa Cecilia. Ada alasannya Kenapa? ya? Kenapa? Kenapa? Karena ada ceritanya itu pastinya. Karena waktu sakramen Krisma itu kan disuruh pilih nama ya. Namanya siapa nih? Tadi aku sempat cerita di awal bahwa aku mulai pelayanan itu ketika kelas 4 SD. Setelah itu kan stop, ganti. Ya kan namanya juga anak kecil ya. Tiba-tiba masa dulu pelayanan terus gitu kan. Kaget nanti. Jadi aku stop, dan ketika waktu mau sakramen Krisma disuruh pilih nama, aku cari tuh nama mana yang bagus. Tapi aku nggak kenal itu siapa gitu. Itu kan namanya dari santa-santa semua ya. Lalu aku lihat dari nama-nama itu, oh yang paling bagus Cecilia gitu kan. Kenapa? Karena huruf S dan di belakangnya A gitu. Aku seneng banget dengan dua huruf itu, S dan A. Jadi aku ambillah Cecilia. Setelah aku gede gitu kan, setelah aku mulai pelayanan Mazmur, aku baru baca gitu kan. Oh, itu Santa Cecilia yang suka nyanyi-nyanyi sepanjang hari gitu kan. Oh, bagus gitu. Untung nggak salah pilih nama. Sesederhana itu gitu loh alasannya. Ya memang sih ya agak bodoh gitu kan. Harusnya kan kita cari tahu dulu ya, baru pilih. Ini enggak, ini main pilih aja gitu kan. Cap, cip, cup, kembang, kuncup gitu. Tapi ternyata ya Tuhan mungkin menunjukkan jalan lewat pilihan itu ya. Secara tidak langsung. Ya dikasih benar. Oh ini. Gitu. Oke, kemudian dalam selera musik ya, selera musik dalam melayani sebagai seorang pemusik gereja, kira-kira apa yang paling menginspirasi Jennifer dalam selera musik? Mungkin apakah sama kayak Romo Tanto, klasik atau apa mungkin? Kalau aku sih semuanya yes ya, karena kan semua lagu itu intinya memuji Tuhan. Kenapa kita mesti batas-batasin? Mau lagu taise kah, mau lagu karismatik, mau lagu puji syukur, mau ada bakti, semuanya itu kan intinya memuji Tuhan. Dan aku pengen banget memperkenalkan itu semua kepada orang-orang gitu loh. Jadi kita jadi orang tuh jangan terlalu fanatik dengan satu lagu gitu. Bahkan aku suka banget dengan lagu-lagu yang sifatnya akulturasi gitu. Tapi jarang banget diperkenalkan gitu loh, di media sosial, di YouTube dan macam-macam. Ya semoga nanti banyak banget gitu kan pemusik-pemusik. Mungkin di sini juga ada yang anggota kur dan lain-lain. Kita sama-sama sama-sama sharing gitu. Kasih tahu orang ini ada lagu bagus loh gitu. Janganlah kita batas-batasin. Gitu. Oke, ini kita lanjut sedikit masuk ke masalah pengalaman pribadi.
sebagai seorang pelayan musik gereja, apakah Jennifer ini pernah mengalami satu masa-masa di mana masa-masa berat, di mana sehingga Jennifer itu mungkin merasa down atau drop gitu. Terus bagaimana caranya Jennifer mengatasi hal itu dan bisa bangkit kembali sebagai seorang pelayan di musik gereja, dalam musik gereja? Pernah dong pastinya, nggak mungkin nggak pernah. Bohong kalau nggak pernah itu mah. Jadi aku waktu kelas 3 SMA, aku kehilangan mama. Jadi mamaku meninggal saat aku mau ujian nasional. Itu kelas 3 SMA ya. Masih, ya udah bilang dewasa juga, belum juga sih ya gitu kan. Nah, ketika kehilangan mama itu ya aku sebagai anak pertama syok. Jadi aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Aku syok banget, dan aku sempat marah sama Tuhan. Aku sempat kecewa karena aku merasa selama ini aku udah pelayanan loh, aku udah nyanyi untuk Tuhan loh, udah memuji terus setiap hari, tapi kok tiba-tiba aku dijatuhkan gitu, dihempaskan gitu kan ceritanya. Aku selama 3 bulan ke gereja, tapi aku nggak pernah misa. Jadi aku laginya ke ruang adorasi. Selama misa aku cuma ke sana doang. Aku marah-marah, aku cuma bilang selama 1 jam gitu. Jadi kan misa 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Dan selama itu juga aku marah-marah, nangis-nangis, kerjanya tiap minggu begitu saja. Masuk ke ruang adorasi, aku cuma bilang gitu kan, Tuhan gitu kan. Ya nggak sopan sih ya, tapi itu yang terjadi gitu kan. Kok jahat banget sih gitu kan. Masa mamaku diambil, aku tuh masih punya banyak cita-cita gitu, aku masih pengen banget gitu kan, sepaket pelayanan bareng sama mama gitu, ke gereja bareng. Mama jadi lektris, aku jadi pemazmur. Mama kemana, aku kemana gitu, kita sama-sama pelayanan. Tapi kok tiba-tiba berhenti di sini begitu saja. Apa sih yang pengen ditunjukin gitu. Selama 3 bulan seperti itu, dan mulai bulan ketiga aku mulai mikir, kan udah 100 hari lewat, aku udah mulai mikir kayak, aku walaupun marah-marah selama 1 tahun pun juga mamaku nggak akan kembali, mamaku nggak akan hidup dari kubur. Kalau misalnya hidup, takutlah aku gitu kan. Jadi aku mulai mikir nih, gimana ya caranya, karena waktu 3 bulan itu aku langsung keluar dari semuanya. Aku keluar dari lingkungan, pokoknya aku keluar deh dari segala macam pelayanan yang pernah aku ikuti selama ini. Akhirnya aku inget nih, kan mamaku dulu pelayanan ya, semangat banget dia kemana-mana, bahkan ke mana ya, ke rumah sakit kusta dan macam-macam tuh dia tuh jabarin semua, bahkan hingga sakit-sakitnya juga seperti itu. Aku merasa kayak itu warisan yang dia berikan kepada aku untuk, ayo kamu sebagai anaknya, kamu harus tetap pelayanan terus gitu loh, kamu lanjutin jejak mamamu seperti dulu, lebih semangat lagi. Akhirnya pas hari terakhir aku marah-marah di ruang adorasi itu, aku bilang sama Tuhan begini, ya sudah gitu kan, kalau mamaku udah mati ya sudah gitu kan, tapi kasih aku semangat ya supaya aku tetap tetap stay di jalan yang benar gitu kan. Akhirnya ya udah, mulai dari sana aku mulai bangkit lagi, aku mulai ikut lagi ke OMK, mulai lagi nyanyi, mulai lagi mazmur dan macam-macamnya sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ketika aku jatuh lagi, aku selalu mengingat itu yang paling aku ingat sih. Dan yang kedua, ketika aku mulai rutin pelayanan. Jadi waktu SMA kelas 1 kalau nggak salah, aku tuh dipilih untuk ikut lomba mazmur. Jadi aku disuruh lomba, Jen, kamu ikut lomba ya. Dan aku seneng banget gitu, karena sekolahku tuh sekolah Katolik dulu. Dan kalau misalnya kita mau bolos atau mau keluar dari kelas, alasannya mesti yang kuat gitu loh. Entah ikut misa, entah ikut yang kudus-kudus lah gitu kan. Nggak bisa tuh kayak pengen apa gitu, nggak bisa gitu loh pokoknya. Mesti yang Katolik gitu, mesti yang berbau-bau Katolik. Nah, karena aku diajak untuk ikut lomba, seneng lah aku. Karena aku bisa keluar dari kelas MTK, keluar dari kelas kimia, dan macam-macam. Nah, latihan seneng banget gitu loh. Karena latihan tuh setiap jam pelajaran. Bahkan aku sengaja lama-lamain gitu loh, walaupun aku udah bisa sih. Supaya apa? Supaya aku nggak di kelas intinya. Nah, pas hari lomba, ini aku tunjukin foto deh. Aku begitu bangga gitu ya. Begitu bangga pakai jubah gitu. Itu pertama kalinya aku pakai jubah waktu aku kelas ini, waktu SMA gitu. Jadi aku nggak tahu tuh caranya pakai jubah. Aku pakai begitu aja. Fotonya udah muncul belum ya? Sudah muncul fotonya? Sudah. Udah. Nah, ini
fotonya diambil sama guru agamaku. Jadi aku disuruh mewakili sekolah. Nah, jubahnya kebalik dan aku nggak tahu, aku nggak sadar itu. Jadi settingnya di belakang. Harusnya kan di depan ya, itu di belakang. Aku nggak sadar dan aku pakai jubah kebalik itu untuk lomba. Jadi ketika aku di depan perform itu, aku benar-benar nggak sadar itu jubahnya kebalik. Pas selesai foto itu, selesai turun dari panggungnya itu, barulah dibilang sama guru agamaku, Jen, kok jubahmu kebalik ya kayaknya ya, katanya. Aku bilang, oh iya, barulah aku sadar gitu loh. Dan waktu aku pakai jubah kebalik itu aku lagi-lagi sana sini gitu. Ya apa ya, kecentilan banget lah jadi orang gitu. Tapi ya itu momen yang lucu sih bagi aku sampai hari ini. Jadi ketika aku mulai jatuh lagi, aku inget dua masa itulah gitu. Itu yang menguatkanku untuk kembali pelayanan lagi dan lagi. Gitu ceritanya Kak Farid dan Kak Wira. Kalau dalam musik gereja sendiri ketika menyanyikan, apakah Jennifer juga sering mendapatkan penguatan selain di luar pengalaman-pengalaman yang Jennifer sudah rasakan? Ya ini memang tidak semua orang sih, karena ini kan termasuk pengalaman yang betul-betul berat sih. Dan tidak semua orang yang bisa lewatin, karena ini betul-betul fase-fase yang berat ya, apalagi di saat Jennifer masih sangat kecil, terus tumbuh remaja, dan mungkin dari musik sendiri, apakah ada yang menguatkan Jennifer mungkin? Ada. Jadi ketika ketika aku nyanyi, kadang-kadang bisa nangis sendiri gitu kan. Tiba-tiba random tuh, di otak lewat, pengen nyanyi lagu pribadi yang mengenal hatiku. Hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Nah, kadang-kadang di lagu-lagu tersebut, di setiap liriknya tuh ada aja yang bikin bikin tersentuh gitu kan. Sama kayak kita Lectio Divina ya, kita membaca kitab suci, kita disuruh menemukan apa nih, ayat mana yang membuat kita tersentuh. Ya sama, ketika nyanyi juga seperti itu, pasti ada aja yang membuat membuat memori-memori itu muncul, tapi kita diteguhkan lagi dengan lagu-lagu yang ada. Salut untuk pemusik gereja dan lain-lainnya itu. Yang membuat lirik-lirik seperti itu. Pasti orang-orang yang membuat lirik tersebut tuh orang-orang yang sudah dihidupi oleh Roh Kudus itu loh. Dia menyampaikan pesan lewat lirik-lirik lagu itu. Jadi ketika orang mendengar tuh rasanya dapat penguatan di masa-masa tertentu. Gitu Kak Farid. Oke. Bagaimana Bro Wira? Wah, berarti ini ya, kita bersyukur di malam hari ini ada Romo Tanto bersama kita, karena berarti Romo Tanto sering diinspirasi Roh Kudus ya untuk membuat lagu-lagu yang meneguhkan kita ya. Banyak sekali lagu-lagu yang dihasilkan oleh Romo Tanto loh, bahkan banyak lagu anak-anak juga ada ya Romo Tanto ya, yang Hosana itu ya judulnya ya. Saya mau tanya nih dengan Romo Tanto. Kalau Jennifer tadi sharing ada lagu yang meneguhkan dia ketika mengalami masa-masa berat. Saya mau tanya ke Romo Tanto, apakah Romo Tanto pernah mengalami peneguhan atau penguatan dari lagu-lagu rohani atau lagu gerejawi? Mungkin bahkan lagu yang Romo tulis sendiri mungkin ya. Boleh sharing sedikit Romo, pengalaman hidupnya? Saya malah yang terakhir ini malah lagu Protestan yang dinyanyikan oleh Ahok itu. Tuhan membimbingku itu berkesan saya. Lalu aku rindu juga untuk komuni itu, aku rindu, itu lebih cocok untuk saya kalau komuni. Daripada aku cinta padamu, lalu kayak orang lain. Ya, dengan saya aja lah cinta padamu itu. Iya, rasanya gitu loh. Tapi aku rindu itu memang rindu ya. Pernah dengarkan lagu itu? Iya, pernah. Yang sering dengar Romo. Saya Mungkin Jennifer juga sering nyanyi. Pernah Romo, pernah. Ya, tapi ya, Jennifer suaranya bagus, saya nggak bagus, tapi seneng. Waduh. Romo suka nyanyi nggak, Romo? Mungkin bisa jadi teman duetnya Jennifer. Oh ya, boleh tuh Romo. Kita kapan-kapan duet. Ya, saya nadanya bebas. Nadanya bebas.
Saya bisa nyuruh nyanyi bagus, tapi tidak bisa nyanyi sendiri. Suara jelek. Kalau menurut saya, sensitif, saya merasa senang loh, aku bisa nyuruh nyanyi kayak gitu. Pernah kan dengar Asensio yang nyanyi Dolores Shepherd dan itu Asensio itu banyak yang susah, tapi kalau satu nyanyi kalah dengan anak kecil. Dan sudah berdiri lama sekali ya paduan suaranya, Romo. Sudah berapa tahun, Romo, kalau boleh tahu? Sejak 78 jadi sudah 43 tahun ya. Wow. Itu kayak ibaratnya jadi, sudah temurun ya, Romo ya? Ya sekarang yang organisasi cucu-cucu saya ya kan. Oke, baik Romo. Nah, ini saya mau tanya sedikit Romo. Kita lanjutkan ke materi yang tadi Romo berikan. Kalau boleh kita bertanya ya Romo ya, mana yang lebih penting dalam pelayanan musik gereja? Apakah pelayan atau kur yang memiliki semangat tulus untuk melayani, atau pelayan kur yang handal mungkin dalam bernyanyi gitu? Romo? Bisa dua-duanya ya. Yang penting ya juga yang bersemangat untuk melayani ya, jangan dipisahkan tuh nanti. Tapi kalau adanya seperti itu ya maksimal ya, apa boleh buat. Ya saya mau tahu maksudnya. Iya. Saya sempat terpikir untuk menanyakan ini karena mungkin banyak orang-orang di luar sana yang ya teman-teman ya mungkin di dalam Zoom, YouTube atau di tempat lain yang sebenarnya mungkin ingin melayani dan punya hati untuk melayani, tetapi mungkin minder atau takut gitu karena merasa aduh suara saya nggak memungkinkan deh gitu. Nanti daripada saya Mazmur terus Romo dan umatnya pingsan gitu, mungkin ya Romo gitu. Bagaimana Romo, apakah ada fasilitas ya mungkin atau wadah di gereja atau keuskupan yang membantu umat yang ingin melayani tapi minder dengan kemampuannya, Romo? Minder itu bisa dua, karena tidak bisa atau karena merasa jelek tapi belum tentu jelek. Ya, kalau yang memang suaranya bagus, enggak, kamu bagus suaranya terus, jangan minder gitu. Kalau jelek ya perbaiki suaramu supaya nanti laku di gereja, supaya yang dengarkan tidak makhluk dan seterusnya, ya kan? Ya memang tidak harus sempurna ya, ada hal maksimal sedapat mungkin situasi yang ada bagaimana. Ini enggak, yang jelas tujuannya meluhurkan. Oh, oke. Saya juga mau tanya nih Romo Tanto. Berarti menurut Romo Tanto, apakah penting juga ya selain berlatih secara teknis, maksudnya untuk mengembangkan kemampuan musik, apakah menurut Romo perlu juga ada katekese atau pengajaran tentang makna musik liturgi bagi para pelayan musik gereja gitu, misalnya kur? Oh ya harus tahu ya, kalau bisa terangkan. Saya dulu waktu membawa anak-anak itu setiap hari, setiap minggu 2 kali itu pendalaman iman dan juga liturgi. Waktu saya memegang paroki itu karena tujuannya Injil Kristus kan, Injil Yesus Kristus. Nah kedua itu juga saya ingat pada waktu saya pegang paroki di Priok itu lektor juga harus setiap minggu harus kumpul. Ya. Melihat yang nanti minggu siapa yang bertugas harus dibahas bersama-sama semua lektor seminggu sekali.
dibahas bagaimana cara membaca tekanan kata, gimana, jangan hanya, misalnya saja mereka hanya lagu kata-kata sambungan, kata-kata sambungan saja yang dibetulkan. Dan maka dari itu, nah itu kan jelas harus dibetulkan. Karena intinya. Dan Pak, untuk semua juga harus pendalaman iman Injil. Karena tidak perlu menurut saya sekunder kalau perjanjian lama, tapi perjanjian baru itu justru pedagogi dari Yesus Kristus sendiri kan. Kita harus lebih daripada balas-balasan iman Israel dan ampunilah itu kan minggu dalam Injil itu tuh, dan kita semua harus mempelajari Injil karena Injil itu pedagogi Yesus sendiri. Yang Injil itu yang melengkapi kitab suci perjanjian lama kan, yang supaya menjadi altar Kristus yang lain. Oke, baik Romo. Mungkin tadi sedikit terputus-putus, tapi saya coba simpulkan dari yang saya pahamin ya. Jadi benar Romo, ya benar penting untuk para pelayan musik gereja untuk benar-benar memahami atau mempelajari makna dari lagu-lagu yang mereka bawakan. Jadi karena apalagi mungkin belajarnya terlebih dari kitab suci ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu ya Romo ya? Maksudnya bahwa spiritualitas dari dari yang melakukan itu atau misioner Yesus Kristus, semat Kristus kan, ajaran Yesus Kristus itu spiritualitasnya. Oke. Jadi maksudnya spiritualitasnya berpusat kepada Kristus gitu, seperti yang kita lihat dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu ya Romo ya? Ya, tapi saya lebih cenderung ke perjanjian baru karena itu penyempurnaan dari apa ya istilahnya, pelengkapan dari perjanjian lama. Pelengkapan dari perjanjian lama ya kan. Oke. Itu lebih penting dari gigi balas gigi, itu perjanjian lama ya kan. I see. Oke. Oke, iya. Terima kasih Romo. Farid, mungkin kita lanjut ke Jennifer. Kita mau bertanya sedikit tentang Jennifer. Silakan Farid. Oke. Ini kan kita tadi udah banyak dengar juga pengalaman dari Jennifer. Mungkin kita mau tahu lebih jauh setelah pengalaman Jennifer yang dijebak itu ketika penerimaan sakramen Krisma ya, kalau nggak salah ya. Setelah itu kan Jennifer pelan-pelan mulai terarah dan terarik ke arah pelayanan musik gereja. Apakah setelah itu Jennifer cukup banyak menghabiskan waktu untuk berlatih? Itu startnya mulai kapan dan kira-kira berapa lama waktu yang Jennifer biasanya habiskan untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri, termasuk dalam hal ya, kalau saya lihat Jennifer kan ada konten YouTube ya, dan itu juga cukup banyak ya, banyak banget. Kan itu harus record ya, harus nge-record dan tentunya mungkin
jadi salah satu sarana untuk mengasah, karena saya lihat hampir semua Mazmur juga dinyanyikan di sana sih, hampir Ya, satu buku Mazmur. tanggapan ya. Jadi mungkin apakah Jennifer ada tips dengan pengalaman dalam melatih diri gitu, dan mulai kapan dimulainya? Saya lihat kalau di traktir itu ada tahun 2017 sih, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi setelah yang tadi aku mulai lomba pertamaku, lomba Mazmur pertama itu, aku mulai tuh di les vokal. Jadi kan SMP aku juga udah pelayanan, tapi nggak sesering waktu SMA sekarang gitu. Nah, waktu SMA aku udah mulai diarahin, aku mulai diajak les vokal dan macam-macam. Dan les vokalnya itu ternyata orang-orang gereja juga gitu. Jadi lagu yang kupelajari lagu-lagu gereja lagi, bukannya lagu pop atau lagu cinta-cintaan, tapi aku dicekokin sama lagu-lagu gereja lagi, lagu-lagu rohani lagi. Jadi selama itu aku tiap minggu lesnya 1 jam, kadang-kadang 2 jam kalau misalnya lagi niat gurunya gitu. Nyanyinya itu aja terus, lagu rohani aja terus. Akhirnya karena aku bosan ya, masa tiap minggu lagunya rohani lagi gitu kan. Kita kan pengen dengar lagu-lagu cinta gitu. Waktu itu kan anak-anak SMA itu pengen dan masa-masanya tentang cinta-cintaan gitu kan. Gak ada lagunya. Ya udah aku keluar, aku minta sama mamaku, udah aku berhenti aja. Toh aku juga bisa nyanyi di lingkungan, di kur lingkungan dan kur lainnya gitu. Daripada aku 3 kali seminggu aku belajarnya lagu rohani, mending aku 2 kali seminggu aja, gak usah bayar. Nah, habis itu pas kuliah, aku mulai kan, itu kan tahun 2017. Aku mulai bikin konten di YouTube itu tahun 2017, berangkat dari keisengan. Iseng. Jadi, aku anak DKV, anak desain. Anak desain itu biasanya punya stigma anak-anak yang nggak pernah tidur, karena tugasnya banyak. Tapi mungkin karena saking kelebihan energi gitu ya, aku nambahin kerjaan lagi dengan nyanyi-nyanyi lagu gereja itu, dengan bikin konten di YouTube. Jadi kerjaanku double. Satu untuk kuliah, satunya lagi untuk YouTube dan Instagram. Pertama kali itu nyanyi karena iseng aja, bosan aja gitu di kamar. Tugas kuliah udah selesai nih, ngapain ya? Gitu kan, nggak lucu tidur. Gitu. Ya udah, aku mending nyanyi aja karena aku memang seneng nyanyi dan semua lagu pun aku nyanyiin aja. Jadi pernah satu hari aku nyanyi sepanjang hari, dari pagi sampai malam, nyanyi aja kerjaannya, gitu. Apapun dinyanyiin, dari puji syukur, Mada Bakti, atau karismatik, atau taisa, aku nyanyiin ulang-ulang, gitu. Asalkan hatiku lagi senang, aku nyanyi puji-pujian. Asalkan hatiku lagi pengen menyembah, aku nyanyi lagu-lagu penyembahan. Jadi ada masa-masanya, gitu. Nah, tadi yang soal Mazmur, kan Kak Farid sempat singgung Mazmur tanggapan ya. Waktu itu, aku sedih, gitu. Aku sedih karena dulu aku pakai jubah kebalik nih, gitu kan. Karena nggak ada tutorial pakai jubah, gitu. Nggak ada yang mengajarkan aku cara pakai jubah yang benar, gitu kan. Kalau misalnya itu di gereja, mungkin aku diketawain. Untungnya itu di lomba ya, jadi orang-orang nggak begitu perhatiin, gitu. Dan model jubahnya kan nggak begitu kelihatan kalau kebalik. Kalau model-model yang lain mungkin kelihatan banget ya. Nah, waktu aku nyanyi Mazmur itu, aku sedih gitu, karena kok di YouTube nggak ada ya yang ngajarin Mazmur ya? Kok nggak ada ya lagu-lagu gereja ya? Waktu itu sepi banget tuh, Kak. Akhirnya aku bertekad, gimana caranya ya supaya aku bisa membantu orang-orang yang di pedalaman. Karena oke lah, mungkin kita di kota, kita punya sarana, gitu kan. Ada pelatih dan macam-macamnya, gitu. Tapi kalau di pedalaman, gimana? Gitu. Karena aku pernah ke pedalaman itu, orang-orang yang nggak pernah bisa, karena kekurangan romo, kemudian orang-orang yang nggak bisa nyanyi, karena ya yang penting setahu kitanya aja lah gitu. Yang penting kita nyanyi gitu kan. Kan kalau misalnya orang-orang nyanyi pasti punya pemikiran yang penting hatinya untuk Tuhan, walaupun nyanyinya ngasal-ngasal. Padahal nggak semuanya seperti itu. Kalau misalnya semua orang pada nyanyinya ngasal, gimana orang mendapatkan mendapatkan hati gitu, bahwa Tuhan sedang berbicara melalui Mazmur tersebut. Mulailah aku nyanyi Mazmur gitu. Dan aku bertekad ketika aku pegang buku Mazmur ini gitu ya, aku mau menyelesaikan semuanya. Apa yang aku mulai, aku mesti selesaikan sampai akhir. Gitu. Udah tuh, mulai nyanyi Mazmur, dan karena aku mulai banyak kenal lagu-lagu Mazmur, aku sekali record itu bisa sampai 10 kali gitu. Misalnya Mazmur minggu pertama sampai minggu 10 gitu kan. Sampai secapeknya aku aja, dan aku upload tiap minggu gitu, secara rutin.
Jadi kelihatannya aku kayak tiap minggu Mazmur ya, padahal enggak gitu. Satu kali record bisa sampai 10 atau 20 gitu, sampai secapeknya dan sampai sefalus-falus suaranya aku gitu. Gitu Kak. Dan puji Tuhan itu hampir selesai. Tapi ada edisi baru jadi PR lagi untuk apa ya? Untuk keluar dari zona nyaman kita mesti belajar lagi yang baru. Karena aku sebel banget tuh waktu Mazmur Tanggapan edisi baru keluar, aku kayak kok ada edisi baru lagi gitu kan. Ini tambah kasihan gitu karena oke, mungkin di kota mulai tersebar secara rata, tapi kalau di pedalaman kan pasti masih pakai edisi lama gitu. Ya udah deh, aku stop dulu dari Mazmur. Aku mesti belajar dulu yang edisi barunya lagi. Belajar lagi gitu. Dan aku kalau misalnya udah bisa lagi, nanti aku mau bikin satu buku lagi kok, tenang aja. Nanti di versi digital ya gitu. Ya. Dan aku sempat terharu tuh Kak. Karena ketika Mazmur-Mazmur yang edisi lama tersebar itu, ada tuh orang dari pedalaman gitu kan, tiba-tiba WhatsApp aku, lewat ini ya, lewat yang lain, WhatsApp lain itu. Dibilang, terima kasih ya Kak, karena apa, Mazmur Tanggapannya bisa sampai ke desa-desa nih yang jarang sinyal dan macam-macam gitu. Jadi kami bisa tahu tuh gambarannya, referensi nyanyi Mazmur yang baik itu seperti apa sih, nadanya seperti apa sih. Kan kadang-kadang ada nada-nada Mazmur yang agak susah ya, agak suka-suka dia lah gitu nadanya gitu kan. Jadi dia punya gambaran dan itu dipakai di latihan Mazmur gitu tiap minggunya. Aku merasa bersyukur di situ karena misi aku tersampaikan gitu bahwa Mazmur ini bisa sampai ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman itu yang kadang susah sinyal dan kadang nggak ada orang yang yang ahlinya di situ gitu untuk mengajarkan mereka yang benar gimana. Tapi referensi itu datang gitu mereka. Puji Tuhan. Ya, video Jennifer memang sangat menginspirasi sih. Bahkan kalau di gereja-gereja lain, untuk gereja sebelah kan lagi yang nyanyikan lagu itu banyak sekali. Tapi waktu lihat YouTube channelnya Jennifer memang sangat menginspirasi, terutama di bagian Mazmur itu. Saya sampai kaget sih waktu pertama browsing. Terus mungkin selama Jennifer latihan nih, tipsnya, apakah Jennifer itu pernah mengalami kendala-kendala teknis ketika latihan atau recording dan sebagainya? Terus seperti kayak nervous dan sebagainya itu mungkin bagaimana caranya Jennifer menghadapi? Mungkin dari teknis dalam hal latihan secara pribadi hingga nanti show di panggung mungkin atau pada saat pelayanan di gereja mungkin. Ini pernah. Nervous ya pernah lah itu. Jadi waktu itu aku saat di mimbar itu kan aku selalu mengatakan pada orang-orang bahwa kita ketika di mimbar itu kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia gitu. Nah, tapi tetap aja kan yang namanya nervous itu pasti terjadi ketika di mimbar karena kita dilihat orang. Dan akhirnya salah tuh beneran salah. Setelah itu aku nangis dan dimarahin sama orang-orang gitu kan. Kok kamu bisa sih salah gitu. Dan aku merasa kayak, kok bisa ya salah ya? Aku udah latihan berkali-kali gitu kan. Tapi ya namanya juga kesalahan teknis, kita nggak bisa nebak ya kan. Kita kan nggak mungkin kayak, nanti di mimbar aku mau salah-salahin gitu. Kan gimana ya, nggak make sense gitu. Pasti kita akan berpikir bahwa nanti ketika kita di mimbar, ketika kita melayani, kita akan memberikan yang terbaik. Tapi ya udahlah, gitu kan. Kecelakaan itu pasti ada gitu. Karena itu membuat kita jadi berproses bertumbuh dalam iman. Kita bisa melihat dan merefleksikan lagi bahwa kita nanti setelah ini kita mesti latihan lebih keras lagi nih, mesti membiasakan diri lagi nih dengan Mazmur ini, dengan nyanyian ini dan macam-macamnya. Kalau misalnya ada yang susah-susah, kalau misalnya ada yang susah-susah, maka latihannya mesti lebih keras lagi gitu. Nggak bisa kayak abal-abal aja, santai-santai aja, tapi kita mesti lebih keras lagi supaya kita bisa melayani Tuhan tuh dengan total, dengan full, dengan perfect gitu, sebisa kita ya. Nanti ketika kita di mimbar, udahlah kita serahkan pada Tuhan. Karena kan Tuhan melihat hati ya, bukan melihat apanya gitu. Gitu, Kak. Oke, luar biasa ya berarti dalam pelayanan Jennifer sejauh ini, lagu-lagunya ini juga kayak istilahnya ada pergumulan dalam batin juga ya, ketika mengalami nervous, mengalami apa gitu, bagaimana untuk tetap mengarahkan supaya pelayanan saya ini berguna buat orang, begitu ya Jennifer ya? Betul. Luar biasa sekali. Saya mau tanya nih ke Romo Tanto, berkaca dari pengalamannya Jennifer.
tadi kita juga sempat berdiskusi ya Romo Tanto, kita sempat berbincang bahwa kehidupan rohani seseorang itu bisa jadi terbantu oleh pelayanannya mereka dalam musik-musik gereja gitu, atau setidaknya ketika mereka menyanyikan musik-musik gereja itu. Sekarang saya mau tanya ke Romo Tanto, menurut Romo Tanto, apakah mungkin dalam pelayanan musik gereja ini justru ada tantangan atau ada hambatan yang malah membuat perkembangan spiritual atau perkembangan iman seseorang itu malah mandek atau mungkin terganggu? Kalau ada, kira-kira apa saja itu, Romo? Yang bisa Terganggu menjadi atau tidak? bagaimana, Ya, Romo? terganggu atau tidak orangnya ya. Terganggu atau tidak tergantung orangnya yang menyikapi lagu itu ya. Itu saja. Cuma lagu ada, kalau sudah dikatakan lagu Kristen biasanya tidak mengganggu. Seringkali bedanya hanya ada yang sifatnya individu atau untuk umum. Misalnya saya sekarang jatuh cinta, yang lain enggak, ya jangan nyanyikan umat gitu. Ya, kalau itu dinyanyikan untuk umat, jadi umat sesuai jatuh cinta semua kan. Nah itu. Jadi nilai nyanyian yang untuk umat itu harus beda dengan nyanyian yang untuk individu. Ya. Untuk liturgi biasanya nyanyian yang bisa dirasakan oleh semua. Maksudnya tahu ya. Jadi yang umum. Tapi harus bijak dalam memilih lagu ya, Romo ya. Ya, iya. Kalau aku lagi rugi, yang lain nggak rugi gimana coba? Jadi lagu yang personal itu jangan untuk umum gitu loh maksudnya. Oh, oke, baik. Berarti memang kalau sedang melayani, kita memilih lagu-lagu yang memang untuk umat, untuk bersama gitu. Dan kita menghindari lagu-lagu yang fokusnya pada diri sendiri. Begitu maksudnya, Romo ya? Iya, iya. Oh, baik. Tadi Romo waktu menjelaskan di awal juga sempat menyebutkan bahwa dalam zaman sekarang di paduan suara atau di pelayan-pelayan musik gereja itu ada tantangan di mana mereka itu berfokus pada diri sendiri atau demi kebanggaan diri sendiri. Begitu tadi ya, Romo ya. Kira-kira mungkin bagaimana mengatasi tantangan itu, Romo? Itu tujuannya seringkali yang tahu hanya baterainya masing-masing kan, atau kelompok kul itu menyanyi supaya mungkin bukan untuk Tuhan tapi supaya dipuji, minta tepuk tangan. Ya saya pernah mengalami dari imam waktu habis misa dinyanyikan haleluya, tapi sebelum itu saya lalu sebelum berkat ya, terus aku lalu berkat dimarahi oleh diri. Kok kasih ada tepuk tangan, nah itu berarti meragukan apakah itu untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri gitu. Ya, jadi yang tahu dirinya sendiri, ya. Maka dari itu kita harus Baik. merasa diri sendiri ya bagaimana. Oke, baik Romo. Berarti istilahnya dalam setiap kali pelayanan gitu harus dari setiap pelayan musik gereja itu juga harus selalu introspeksi ke dalam apakah dalam melayani mereka melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Mungkin maksudnya begitu ya Romo ya. Antara lain ya. Ya ada kan yang kalau umat ikut nyanyi nanti males karena ada yang dirikan begitu ya, padahal itu nyanyian untuk umat ya. Nah itu seringkali ada ekstrim seperti itu yang maksudnya tahu ya. Oke. Iya, Romo. Baik, bisa dipahami.
Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam Q&A karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan di Zoom maupun di YouTube. Begitu ya Farid ya? Mungkin mulai dari dari YouTube, saya akan bacakan pertanyaan dari Vera Ernawati. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Romo terhadap penyanyi Katolik yang membawakan lagu-lagu Natal mirip dari, mungkin bukan dari gereja Katolik ya, gitu. Apakah hal ini bisa dikatakan wajar atau diperbolehkan? Mungkin silakan Romo. Dalam gereja itu ada lagu Natal yang hanya Jingle Bell, itu bukan lagu berhubungan dengan kelahiran Kristus ya. Tapi yang berhubungan dengan kelahiran Kristus itu boleh. Tapi yang nyanyian selama dari Natal itu kan tidak ada hubungan dengan Natal kan. Itu boleh ya. Tapi misalnya saya saya ingat hanya Jingle Bell, mengenang cerita-cerita zaman kuno, tapi tidak ada kelahiran Kristus di gereja. Hanya itu lagu itu. Oke. Di gereja ya. Ya Romo, ya. Maaf silakan. Terus sebenarnya apa? Oh nggak apa-apa, silakan Romo melanjutkan. Tadi saya mengira Romo sudah selesai menjawab. Ya pokoknya itu. Jadi kalau nyanyi Natal di gereja itu merayakan kelahiran Yesus Kristus, penyelamat kita. Jangan lagu-lagu yang lain. Banyak kan lagu Natal yang hanya untuk karena salju, karena bells, dan lain. Kalau yang di gereja ya, kalau di luar gereja terserah mau di toko ya boleh aja lagu-lagu Natal yang berhubungan dengan yang lain. Oh, baik Romo. Berarti kita harus melihat konteksnya ya. Jika konteksnya adalah dalam ibadah, dalam liturgi, lagu-lagu Natalnya yang perhatiannya bukan masalah oh itu dari gereja Katolik atau bukan, tetapi apakah fokusnya pada Yesus ya. Kalau misalnya bukan fokusnya pada Yesus ya kita sebaiknya tidak bawakan di dalam liturgi atau misa. Tetapi bila di luar misa ya terserah dari lagu manapun gitu ya. Dan sebenarnya juga mungkin ada banyak sekali lagu-lagu yang kita saling sharing ya dengan saudara-saudara dari gereja lain, baik dari Protestan maupun yang misalnya kita membawakan beberapa lagu Protestan di Puji Syukur juga ada ya, begitu Romo ya? Oh banyak. Jadi malah justru yang lagu-lagu rohani yang untuk umat, karena gereja Katolik yang dulu itu kan hanya Gregorian untuk suasana di sana kerajaan surga itu kan ya. Jadi hanya diperdengarkan dan bahasa Latin. Sedangkan Protestan itu ya saya malah ikut yayasan musik gereja Protestan karena ada lagu-lagu yang bisa kita ambil untuk gereja Katolik, yaitu merayakan Natal setelah Pos Vatikan kedua. Ya. Banyak lagu-lagu di Puji Syukur yang dari Protestan, banyak yang meskipun nggak sadar kalau itu Protestan, tapi itu kalau dari Protestan, dari Anglikan dan seterusnya. Wah luar biasa, berarti saling memperkaya ya Romo ya. Saya sendiri dari anggota yayasan musik gereja Protestan ya, yang mungkin meskipun ada yang nggak cocok, tapi maksud saya pertama kali supaya Protestan dan Katolik itu ada kesamaan rukun, yang perbedaan ya udah saling memahami. Jadi bukan seperti zaman dulu kalau orang Katolik nggak boleh ke toko Protestan, orang Protestan nggak boleh ke toko Katolik, itu sudah bukan masalah kita. Baik Romo. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin Farid pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ke Jennifer.
related yang tadi dinyatakan oleh Romo Tanto, apakah ketika melakukan pelayanan di musik gereja, Jennifer juga sering mengalami godaan kayak membanggakan diri atau menyombongkan diri? Bagaimana kira-kira caranya Jennifer untuk mengatasi godaan tersebut? Pernah banget, sering banget malah. Karena ketika melayani itu ada dua gitu. Kita berjalan di dua sisi ya. Pertama melayani Tuhan atau untuk membanggakan diri sendiri, itu garisnya tuh tipis banget. Kadang kita bisa belok ke melayani Tuhan, kadang kita bisa belok ke membanggakan diri sendiri, apalagi sebagai pemasmur, sebagai lektris, atau sebagai apapun yang mungkin kelihatannya sendiri gitu ya ketika di mimbar. Itu kan pasti kelihatan banget ya mana yang pengen pelayanan, mana yang membanggakan diri. Ketika aku mulai merasa bahwa aku kayaknya mulai melenceng nih, kayaknya aku mulai membanggakan diri nih, maka aku akan berhenti. Aku akan berhenti dan berefleksi. Jadi aku sebenarnya pengen pelayanan ini untuk apa sih? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Apakah untuk meninggikan namaku sendiri? Gitu. Ketika aku udah mulai sadar lagi, oke, aku mau melayani Tuhan, bukan untuk meninggikan diri sendiri, tapi untuk merendahkan diri sambil melayani Tuhan, aku baru kembali lagi untuk pelayanan. Gitu. Dan itu selalu terjadi ketika aku udah mulai kacau gitu kan. Aku akan stop gitu. Aku akan offline, kalau misalnya di Instagram atau di YouTube, aku akan offline dulu sejenak. Aku mending berdoa dulu deh daripada aku terus-terusan seperti itu. Motivasinya mungkin jadi nggak enak gitu loh ketika pelayanan. Rasanya tuh beda gitu loh. Rasanya beda aja ketika kita mau melayani Tuhan, dan rasanya juga beda ketika kita mau membanggakan diri sendiri, kita kayak pengen kelihatan wah dan macam-macam, tuh pasti rasanya ada gitu. Itu Kak Farid. Kalau misalnya perlu berpuasa, maka aku berpuasa juga gitu loh. Berpuasa dan berpantang. Oke, bagus sekali penjelasannya dan tipsnya mungkin dari Jennifer. Mungkin Bro Wira? Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab baik oleh Romo Tanto maupun dari Jennifer ya. Jadi ada banyak umat atau pelayan musik yang mungkin merasa kesulitan menghayati lagu-lagu tertentu. Mungkin lagu-lagu ordinarium misalnya, ya mungkin nadanya biasa atau dirasa membosankan, kurang meriah atau bagaimana gitu. Mungkin ada beberapa pelayan gereja yang secara pribadi berpendapat demikian. Apakah ada saran supaya bagaimana umat atau pelayan musik gereja bisa menghayati lagu-lagu yang seperti itu, yang mungkin kurang dirasa menarik begitu? Apakah ada masukan dari Romo Tanto dan dari Jennifer? Dari Romo Tanto bagaimana? Romo Tanto dulu mungkin, silakan Romo. Saya memang tidak semua lagu menarik ya. Ada yang membosankan, apalagi lagu-lagu prapaskah itu seringkali sedih banget, dan kita nggak cocok dengan perasaan kita waktu itu. Tapi ya, memang itu betul ya, sudah kita hormati raga lah. Menghayati, ya bagaimana ya, tidak semua lagu bisa disenangi oleh semua orang. Tapi tujuan kita itu diluluskan nggak apa-apa. Kita merasa bosan juga, apalagi lagu sudah sedih, fals lagi. Tetapi ya kalau itu tujuannya untuk doa, ya sudah kita hargai ya kan. Itu jawaban Berarti saya. bisa dipandang sebagai ya namanya melayani itu kita lihat sebagai mati raga begitu ya Romo ya? Ya enggak ya, kita bisa mengerti orang lain. Tidak semua orang ahli nyanyi kan, tapi ada orang semua berdoa dengan suaranya yang notnya tidak menurut yang biasa ya. Tapi dia sungguh-sungguh. Coba orang tua nyanyi bang, Jennifer kan nggak bisa. Saya nyanyi dia. Suaranya sudah
berputus-putus grok lagi ya kan. Gimana? Supaya kita saling menghargai orang interpretasi yang baik bahwa dia itu mau berdoa meskipun kelihatannya meskipun dirinya sendiri merasa tidak berdoa hanya show, tapi kita harus beranggapan baik, oh dia berdoa dengan sebaik-baiknya, kan bagus. Oke, baik Romo. Kalau dari Jennifer? Kalau dari aku, disposisi hatinya sih yang mesti dibenerin dulu gitu. Karena kan lagu itu ada untuk momen-momen tertentu. Gitu. Jadi disposisi hatinya dibenerin dulu. Ini lagunya udah seperti ini, maka kita selayaknya harusnya berusaha untuk menikmati gitu, untuk menghayati lagu tersebut. Kalau misalnya nggak suka, ya mau gimana lagi ya, kita susah juga ya, karena kan kita ketika ada lagu itu nggak bisa menyenangkan semua orang juga, sama seperti tadi Romo Tanto bilang itu, sebuah lagu tidak bisa disenangi sama semua orang gitu. Jadi ya sudahlah, nikmati sajalah. Itu Kak. Sebenarnya dan banyak orang yang mengatakan bahwa lagu yang dianggap baik oleh KUR belum tentu dianggap baik oleh lain. Contohnya ya, saya pernah menyanyikan lagu, saya tahu deh, ya. Jadi pernah saya melakukan yang polifoni yang tidak bersamaan notnya juga tidak gantian. Lalu ada Ibu Romo kok nyanyi nggak bareng gimana ya? Itu memang polifoni ya, harus nggak bareng. Saya menjawabnya memang jelek. Itu konsep orang lain ya, ada yang kurang begitu harus bareng semua kata-katanya. Oh, Romo Tanto terputus. Oke. Ya, mungkin kita menunggu Romo Tanto terhubung lagi gitu. Mungkin karena sinyalnya di tempat Romo Tanto mungkin kurang baik ya. Jadi kami mohon maaf bila ada kendala karena sinyalnya kurang baik itu tadi. Mungkin kita boleh lanjut sedikit, ada pertanyaan untuk Jennifer ya Farid ya? Ya, oke. Mungkin di pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak pribadi, ada yang bertanya, sejak kapan Jennifer mulai menjadi seorang pemazmur dan sudah berapa lama? Kemudian ini mungkin apakah Jennifer ada pesan-pesan khusus untuk para OMK atau orang-orang muda yang tertarik untuk menjadi seorang pemazmur? Mungkin ada bisa diberikan kesan-pesan mungkin kepada para OMK yang seumuran dengan Jennifer agar lebih tertarik melayani dalam pelayanan musik gereja. Oke. Sejak kapan jadi pemazmur? Resminya dari yang tadi komuni pertama. Tapi untuk yang benar-benar rutin itu ketika SMA. Kelas 1 itu. Sejak yang tadi itu lomba pertama tadi yang pakai jubahnya kebalik. Nah, lalu kalau ada pesannya tadi ya, pesan untuk OMK. Ya, benar. Pesannya adalah jangan pernah takut untuk melayani. Dadang Tuhan tuh ada di mana-mana. Bahkan kalau misalnya suatu saat misalnya nih pengen jadi pemazmur, ternyata ditolak nih karena suaranya fals atau gimana, tenang aja, ladang Tuhan tuh di semua tempat gitu loh. Mungkin teman-teman bisa jadi komsos dengan foto-foto, bisa jadi videografer di dalam gereja. Mungkin juga bisa jadi lektris atau enggak bergabunglah di dalam KUR. Kan kalau di KUR itu kan nggak begitu kelihatan ya suaranya. Atau apapun itu, semuanya tuh pelayanan. Pokoknya di bidang apapun itu,
talenta apapun itu, ayolah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Itu Kak Farid. Oke, saya kembalikan ke Bro Ardian untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Romo Tanto sudah kembali bersama kami. Maaf ya Romo, sinyalnya agak terputus-putus tadi, jadi jawabannya kurang terdengar dengan baik. Romo? Pertanyaannya apa? Oh ya, mungkin Romo mohon berkenan memberikan sedikit tadi sambungan dari jawaban yang terputus mungkin. Mengenai apa tadi pertanyaannya? Untuk yang menghayati lagu-lagu yang dirasa sulit untuk dalam pelayanan musik atau oleh umat begitu. Iya. Memang ada musik yang dianggap sulit oleh umat, ada yang tidak ya. Nah, syukur kalau yang sulit itu bisa dipelajari oleh umat. Kalau enggak ya jangan terlalu menyaksikan yang kira-kira umat jengkel ya. Menyaksikan yang biasa-biasa yang bisa dipahami oleh umat. Dan juga lagu-lagu yang percobaan-percobaan itu harus hati-hati karena belum tentu baik. Jadi misalnya saja ada lagu baru dari suku ini, coba dulu di kelompok kecil. Kalau kelompok kecil senang ya teruskan saja, asal isinya diberikan oleh gereja. Tapi jangan terus disodor-sodorkan supaya umat hari Minggu nyanyi. Itu saya kira kurang bijaksana itu. Lebih baik kelompok kecil dulu, oh baik, coba banyak lagi, oh baik ya, yang baik. Tapi kan dicoba banyak yang ngantuk, jangan dinyanyikan. Jadi memang kalau menurut peraturan yang sungguh-sungguh itu nyanyi yang baru itu harus dicoba eksperimentum maksudnya yang kelompok kecil. Setelah itu baru nihil obstat, tidak ada halangan. Itu kalau menurut Komisi Liturgi ya. Nah, yang lagu yang sudah nihil obstat itu tentu saja yang satu-satunya buku KWI itu ya harus disyukur, yang lain kan dari kesubuhan masing-masing itu boleh. Oke, baik. Terima kasih Romo. Oh, sudah selesai ya Romo? Atau masih ada sambungannya? Ya, nyambung. Oh sudah ya. Maaf Romo karena agak sulit. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk Romo Tanto dan untuk Jennifer. Ada yang bertanya mungkin gini, apakah ada saran lagu-lagu gereja atau lagu rohani yang bermanfaat untuk digunakan dalam doa-doa pribadi? Nah ini doa pribadi berarti ya. Di rumah atau di tempat lain begitu, devosi. Silakan Romo Tanto atau Jennifer. Mungkin boleh dari Romo Tanto dahulu, boleh sharing lagu apa yang kira-kira bermanfaat untuk doa pribadi. Ya banyak dong. Tergantung dari orangnya yang nyanyi kan. Kalau lagu favoritnya Romo apa, Rom? Aduh, aku rindu. Itu salah satu ya. Untuk doa pribadi juga ya Romo ya? Iya, itu saya nyanyikan dengan senang hati. Itu karena kata-katanya dulu saya yang nambahin karena aslinya bukan dari aslinya lagu barat ya itu. Tapi karena kata-katanya tidak begitu teologis seperti itu, diterima oleh KWI ya sudah syukur. Itu salah satu lagu. Maka saya tadi nyebutkan pertama kali karena itu lagu favorit. Oh, baik-baik, lagu favoritnya Romo itu ya. Berarti kalau misalnya ada kesempatan
misa lalu Romo Tanto yang memimpin, mungkin kurnya bisa menyanyikan itu ya. Pada waktu memperingati Asensio yang 43 tahun itu, kur nyanyikan untuk komuni batin, nyanyikan itu. Saya suruh itu aja yang dari paus tinggal dulu. Karena yang dari paus Baik, menurut saya Romo. terlalu feminin. Ya. Oke, baik Romo. Sekarang kalau tadi dari Romo menyarankan aku rindu akan Tuhan. Kalau dari Jennifer? Kalau dari aku, semuanya bisa jadi ini sih, jadi doa pribadi, tergantung hatinya lagi gimana. Kalau lagi galau ya udahlah cari lagu rohani yang untuk galau gitu. Kalau misalnya aku sih biasanya pribadi yang mengenal hatiku gitu. Lalu apalagi ya, banyak banget sih, dan biasanya di YouTube aku itu semuanya lagu-lagu favoritku gitu Kak. Jadi aku bikin playlist juga nih, mana lagu khususnya, dan kadang-kadang aku juga mulai berdoa sih di YouTube ya sekarang ya. Jadi ada playlist doa bersama-sama, dan aku pakai instrumental. Lalu kalau misalnya pengen doanya yang hening gitu, bisa pakai lagu Taise. Ini jadi kayak spesialis musik ya. Berarti playlistnya sudah lengkap ya Jennifer ya. Dalam kondisi yang mana nih? Kalau dalam keadaan sendu, mungkin playlistnya. Yang bagus. Iya, kayak resep-resep gitu kan, resep rohani istilahnya. Waduh. Baik, oke. Ngomong. Iya silahkan Romo Tanto. Iya. Halo Romo. Saya juga Silakan, ada Romo. lagu putusan yang bagus. Aku juga punya lagu yang sangat bagus yang dinyanyikan oleh Ahok waktu di penjara itu. Tuhan selalu. Lagu yang gimana saya lupa, tapi itu lagu bagus. Itu saya ada teksnya saya nyanyikan. Tuhan mendadak. Ya, sebentar ya. Tapi itu lagu yang selalu bagaimanapun juga Tuhan selalu mendampingi aku gitu loh. Nanti saya betul nggak bawa itu lagu bagus itu, saya senang kalau mendengar. Kalau dengar ya, kalau nyanyi nggak apa. Oh, nggak apa-apa Romo. Benar, waktunya, judulnya adalah Waktu Tuhan ya Romo ya. Sepertinya lagu Waktu Tuhan tuh yang dimaksud. Waktu Tuhan ya. Mungkin Jennifer boleh coba nyanyikan. Nanti Romo mendengarkan, oh bisa tahu, oh ya benar lagunya yang ini gitu. Kalau waktu Ahok di penjara itu loh. Tuhan mendadak. Apapun juga menimpamu ya katanya ini. Nah itu dia. Oh, apapun bagus. juga menimpamu. Oke, aku belum tahu tuh lagunya. Mohon maaf Romo. Oh, belum tahu ya. Tapi kalau lagu Aku Rindu Akan Tuhan favoritnya Romo, aku tahu itu Romo. Menyenangkan. Baik, mungkin bisa masuk ini ya, daftar yang nanti akan di-cover oleh Jennifer Odelia di YouTube berikutnya. Iya, boleh aku simpan ya judulnya ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi setelah pertanyaan ini berarti ya ini kita sudah sampai di puncak acara. Sebelum kita tutup, mungkin boleh minta Jennifer nyanyi satu lagu ya. Mungkin satu ini deh, lagu favoritnya Romo Tanto tadi. Boleh nyanyikan sedikit gitu. Boleh Romo. Aku Silakan. rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Romo, kita nyanyi bareng yuk Romo. Yesus tinggal di hatiku, aku aman, bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam
Yesus kau sahabatku, salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Itu persembahan kaki. Luar biasa, kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Jennifer, terima kasih banyak Romo Tanto. Dengan ini kita sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara kita di malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara Farid boleh minta tolong memimpin doa, dan nanti di akhir doa kami mohon berkat melalui Romo Tanto ya. Marilah kita mempersiapkan hati kita membuka dengan tenang kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian sesi acara kami pada malam hari ini mengenai spiritualitas pelayan sebagai pemusik gereja. Ya Tuhan, kami mohon ajarlah kami agar dapat betul-betul mengaplikasikan segala sesuatu yang telah kami ketahui melalui pengajaran-pengajaran dari sesi ke sesi. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kehidupan pelayanan kami dan kehidupan di dalam pelayanan di gereja kami masing-masing. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat dan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon Kau melindungi kami sepanjang malam ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Marilah kita mendoakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkatnya, Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak Jennifer atas kehadirannya di acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung baik dalam Zoom maupun YouTube. Kami mohon maaf bila dalam acara malam hari ini ada sedikit kendala, tapi kami akan berusaha supaya ke depannya kami akan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media dan YouTube kami, baik dari Canisius Catechism Club maupun Catholic Fit, untuk acara-acara kami yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan berkati. Terima kasih, Romo. Makasih Romo Tanto, makasih Jennifer. Terima kasih.